Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Banji Oktiono dari S1 Ilmu Keperawatan Stikes Surabaya semester 2A. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang proses injeksi terhadap pasien. Proses injeksi terhadap pasien dibagi menjadi 4. Yang pertama proses injeksi intramuskuler, yang kedua injeksi intravena, yang ketiga injeksi intrakutan, yang keempat injeksi subkutan. Sebelum kita melakukan injeksi terhadap pasien, terlebih dahulu yang pertama kita siapkan kita data terlebih dahulu pasien yang mau kita injeksi. Setelah kita data pasiennya, lalu kita mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan injeksi. Kita lakukan cuci tangan. Setelah kita mencuci tangan di wastafel, kita persiapkan alatnya terlebih dahulu. Alat yang kita pakai untuk proses injeksi ada minset, yang kedua squeeze. Saya memakai squeeze ukuran 3 cc atau 3 mili. Ada needle, jarum steril, kancaplas. Terus ini bak instrumen atau bisa dipakai dengan bak squeeze bisa. Ini ada bengkok untuk membuang sampah. Ini desinfektan. Ini ada kom berisi dengan kapas steril. Ini ada relaks dan ini ada buku injeksi ya, buku medis. Yang ini ada vitamin obatnya. Oke. Yang perlu kita siapkan pertama, kita memakai handscoon. Setelah kita memakai sarung tangan handscoon, kita bersihkan terlebih dahulu peralatan yang mau kita pakai. Misalkan ini masih di dalam tutup ya, ini yang squeeze-nya kita buka, kita taruh ke bawah instrumen atau squeeze. Ini juga sama. Needle-nya kita taruh di bak instrumen. Kapasnya juga tidak ada di kom, sudah, semuanya sudah. Lalu kita setelah semuanya sudah, kita buka tutup ini, tutup vitaminnya, sudah kita buka. Nah, ini squeeze-nya kita masukkan di sini, kita tutup rapat tadi, makan tips satu tangan, kita tutup, kita buka. Kita masukkan obatnya ke dalam squeeze, kita tarik dengan teknik satu tangan. Sudah. Nah, sudah. Jika sudah, kita tutup lagi. Pastikan gelembung di squeeze ini tidak ada gelembung udara oksigennya. Kita tekan sedikit sampai kita tutup dulu. Nah, jika sudah, buka tutupnya, masukkan ke bengkok, lalu kita ambil di dalam jarum sterilnya, masukkan ke basement lagi. Nah, oke. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang proses injeksi intravena, yaitu pemberian obat ke dalam pembuluh darah. Hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu satu, tegakkan peralatan. Yang kedua, tutup tirai supaya privasi pasien tetap aman. Yang ketiga, sapa tangan pasien. Selamat pagi, Dek. Yang keempat, jelaskan prosedur apa tindakan yang kalian lakukan. Saya dari Banji Oktiono, perawat S1 Ilmu Keperawatan semester 2A, akan memberikan obat injeksi terhadap pembuluh darah. Apakah adik bersedia? Bersedia. Nah, jika pasien sudah bersedia, sudah siap, lakukan proses injeksi intravena. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita ambil matras atau keplak, kasihkan ke dalam tangan sebelah kanan supaya darah jika terjadi darah kecer tidak menetes ke tempat tidur. Yang kedua, pasang minset atau tonic pads untuk proses mencari pembuluh darah yang sudah ada. Pasang. Jika tonic pads sudah terpasang, pertama yang kita ambil yang satu adalah satu buah jarum suntik atau squeeze, kapas steril, dan
Hansaplast. Yang selanjutnya kita bersihkan area yang mau kita suntik terlebih dahulu. Kita bersihkan dengan kapas steril dengan cara melingkar dengan diameter 3 diameter. Dengan 3 diameter kita bersihkan. Jika sudah, kita cari pembuluh dravena yang tidak bercabang dan berbelokkan dari cabang dan lurus venanya lurus. Setelah itu kita regangkan, kita suntik speednya kira-kira dengan sudut derajat 35 sampai 40 derajat. Sebelah sini. Ketika suntik, jangan semua jarum needle-nya kita masukkan sepertiganya saja. Kita aspirasi terlebih dahulu, kita tarik speednya. Jika di sini keluar darah, maka aspirasi kita berhasil. Penusukan kita tepat dengan darah kena. Jika aspirasi sudah, kita masukkan pelan-pelan obatnya. Nah, jika sudah menyelesaikan, kita tekan dengan darah ini dengan menggunakan kasa steril supaya darah ini tidak mancur, ya. Kita cabut speednya, kita tutup, masukkan ke. Nah, jika sudah, kita buka minsetnya, taruh. Nah, jika sudah ini semua sudah selesai, sambil kita bersihkan. Ini kita bersihkan Hansaplast. Sekarang sudah, kita buang ke bengkok. Nah, setelah ini selesai, kita bersihkan alat-alatnya terlebih dahulu. Kita rapikan alat-alatnya terlebih dahulu. Nah, jika semua sudah proses injeksi sudah selesai, kita tanyakan kepada pasien apakah keluhannya, apakah ada alergi terlebih dahulu. Nanti kita catat ke buku injeksi. Bagaimana untuk proses injeksinya? Apakah ada keluhan? Ada. Oh iya, ya, makasih Dek untuk proses injeksinya. Saya dari perawat Mancuk. Jika ada apa-apa, tolong hubungi perawat di ruangan perawat atau pencet tombol yang sudah ada. Lalu kita lepas handscoon, masukkan ke bengkok, kita bersihkan sudah, kita tinggalkan mesin. Nah, oke. Untuk video yang kedua ini, saya akan menjelaskan tentang proses injeksi intramuskuler atau pemberian obat kepada otot. Pertama yang harus kita lakukan adalah satu, dekatkan alat terlebih dahulu. Kedua, jaga privasi pasien dengan bentuk tirai supaya pasien nyaman dan aman. Yang ketiga, sapa dengan pasien dan jelaskan tindakan apa yang akan kita lakukan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Banjo Oktionok, saya dari S1 Ilmu Perawatan Stikes Surabaya semester 2A. Dalam data ini saya akan melaksanakan proses injeksi intramuskuler atau pemberian obat kepada otot. Nah, setelah itu pemberian obat terhadap otot bisa dibagi menjadi 3, yaitu dengan lengan atas sini, ada di pantat, yang kedua di bawah. Yang selanjutnya saya akan proses injeksi intramuskuler dengan pemberian obat di pantat. Untuk yang selanjutnya lakukan suruh pasien untuk tengkurap. Mohon maaf tidak tengkurap. Nah, setelah menyuruh pasien dengan tengkurap, kita lakukan untuk minta izin ke pasien untuk membuka celananya. Mohon maaf ya, saya buka. Setelah
setelah kita buka pantatnya, yang selanjutnya yang kita lakukan adalah kita siapkan squeeze atau squeeze dan needle. Yang ketiga ada kapas steril, ada plaster. Lalu kita tentukan sepertiga sias Coccidius. Coccidius itu adalah tulang ekor di sini dan sias sini. Dalam di pantas itu terdapat saraf-saraf yang berbahaya yang tidak boleh disuntik. Makanya ada bagian tertentu yang harus bisa disuntik. Kita tentukan sias. Ini sias, ada benjolan di sini, mana sias. Ini sepertiga dari Coccidius. Dari segini, ini sepertiganya dari sini. Kita bisa menyuntiknya di luar sini. Sini guys, suntik. Setelah menemukan sepertiga dari sias Coccidius, kita suntik dengan sudut 90 derajat. Suntik terus kita aspirasi terlebih dahulu. Aspirasi dengan kita sebelum kita suntik, kita bersihkan terlebih dahulu dengan kapas steril. Lalu kita suntik dengan sudut 90 derajat. Lalu kita aspirasi terlebih dahulu. Kita tarik apakah keluar darahnya. Jika tidak, kita masukkan perlahan-lahan. Nah, jika sudah masukkan perlahan-lahan, kita tunjuk ke sini sambil dengan kapas steril. Kita bersihkan. Kita cabut perlahan ke sini. Kita tutup dengan plaster. Selesai. Nah, jika sudah selesai, kita tanyakan kepada pasien apakah ada keluhan. Jika ada keluhan, kita catat di buku injeksi atau buku catatan medis. Dek, silakan berbaring. Bagaimana Dek tadi proses injeksinya? Apakah ada keluhan? Nah, jika sudah ada keluhan, kita rapikan peralatan, pasien spoon dan lain sebagainya. Nah, jika sudah, kita kembali ke video yang ketiga ini. Saya akan menjelaskan proses injeksi intrakutan atau IC atau proses pemberian obat ke dalam kulit atau intradermal. Oke, satu hal yang pertama kita lakukan adalah seperti tadi biasanya kita tegakkan alat terlebih dahulu. Kita jaga privasi pasien dengan menutup tirai. Yang selanjutnya kita sapa pasien dan menjelaskan prosedur injeksi yang akan kita lakukan. Selamat pagi Dek. Perkenalkan, nama saya Manjus Mokiono. Saya dari S1 Ilmu Keperawatan di Surabaya semester 2A. Kali ini saya akan melakukan tindakan untuk melakukan proses injeksi intrakutan atau pemberian obat ke dalam kulit. Jika sudah, saya tanyakan kesediaan pasien. Apakah ada yang bersedia? Sedia. Oke, langkah selanjutnya kita ambil squeeze, kedua kapas steril, dan jangan lupa mencaplas. Kali video ini beda dengan Dravena, kita tidak memakai minsets atau tonic pads. Kita langsung mencari ke daerah yang mau kita suntik. Daerah yang bagian sini lengan bagian bawah. Untuk yang pertama kali kita aspirasi terlebih dahulu, bersihkan pasien dengan cara melingkar yang 3 di diameter 3 cm. Jika sudah, kita ambil squeeze, kita suntik dengan sudut kemiringan 15 sampai 30 derajat. Suntik. Nah, kita aspirasi terlebih dahulu. Kita tarik squeeze. Jika tidak keluar darahnya, maka aspirasi ini berhasil, tapi menyuntiknya tepat. Aspirasi. Sebelum aspirasi, kita beri ini sih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam video yang ketiga ini saya akan menjelaskan dengan proses injeksi intrakutan atau pemberian obat ke dalam kulit. Untuk langkah pertama yang kita berikan kulit seperti injeksi tadi, pertama kita dekatkan alat terlebih dahulu.
kita jaga pasien, kita lakukan salam terhadap pasien dan menjelaskan prosedur apa yang akan kita lakukan. Selamat pagi Dek. Selamat siang. Kenalkan nama saya Wajib Oktiono dari STIK Surabaya, S1 Ilmu Keperawatan STIK Surabaya, semester 2A. Dalam tindakan kali ini saya akan melakukan injeksi intrakutan, yaitu proses melakukan penyuntikan ke dalam kulit. Apakah Adik bersedia? Sedia. Nah, jika sudah bersedia, maka ambil switch untuk ke kapas steril. Yang ketiga adalah hansaplast. Jika sudah, kita ambil kapas steril, kita lakukan aspirasi terlebih dahulu dengan cara membersihkan dengan cara melingkar dengan diameter 3 mili. Jika sudah, kita ambil switch, kita buka switchnya, kita suntik dengan pemikiran derajat 15 sampai 30. Nah, kita aspirasi dahulu, kita tarik switchnya. Jika tidak ada darah, maka aspirasi berhasil atau tetap. Lalu kita suntik perlahan-lahan, kita masukkan dapat perlahan-lahan. Nah, jika sudah sampai jika terdapat benjolan, di sini akan dapat benjolan. Tidak dapat benjolan, dengan cara menekan benjolan. Nah, jika sudah sampai ambil bersihan. Jika sudah terdapat benjolan, kita lingkar benjolan itu. Kita lingkar benjolan. Setelah kita lingkar benjolan sudah selesai, kita lakukan proses identifikasi apakah di sini ada bintik-bintik di sekitarnya atau alergi terhadap obat atau sejenisnya. Jika terdapat alergi atau obat atau bintik-bintik di sekitar penyuntikan tadi, kita catat di buku injeksi atau buku catatan medis. Setelah itu selesai, kita tanyakan kepada pasien apakah ada keluhan atau tidak, bagaimana rasanya, gimana untuk proses injeksinya tadi, apakah ada keluhan? Tidak. Nah, jika tidak ada keluhan, kita rapikan alat, kita copot handscool. Jika sudah, kita pergi ke ruangan. Oke, untuk injeksi yang terakhir ini saya akan injeksikan tentang proses injeksi subkutan atau pemberian obat kepada hipodermis, atau bisa disebut dengan lapisan kulit lemak yang ada di dalam tubuh. Dalam hipodermis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sepertiga dari muskus total, yang kedua ada lapisan bawah kulit, yang ketiga ada bagian paha. Yang kali ini saya akan jelaskan dengan proses injeksi subkutan, yaitu di bagian sepertiga atau 3 jari dari muskus delta. Seperti injeksi yang sebelumnya, pertama-tama kita lakukan dekatkan alat terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita tutup jaga privasi pasien yang menurut. Yang ketiga adalah ucapkan salam dan jelaskan prosedur tindakan apa yang akan kita lakukan pada pasien. Oke, selamat siang Dek. Selamat siang. Oke, perkenalkan nama saya Wajib Oktiono. Saya dari S1 Ilmu Keperawatan STIK Surabaya semester 2A. Saya akan melakukan tindakan injeksi subkutan atau pemberian obat terhadap hipodermis atau bagian kulit lemak. Oke, langkah kedua kita ucapkan salam. Kita siapkan terlebih dahulu switch. Ada switch, yang kedua ada kapas steril, ketiga ada hansaplast jika perlu. Setelah kita lakukan itu, kita tentukan aspirasi subkutan yang akan kita lakukan, yaitu sepertiga dari muskus delta. Sepertiga dari muskus ada 3 jari dari tangan kita. Saya tekan sini, kita lakukan aspirasi dengan melingkar. Jika sudah, kita ambil switch, lakukan injeksi dengan sudut 45 derajat.
kita masukkan. Kita tarik, kita aspirasi terlebih dahulu dengan cara menarik switch itu perlahan. Jika tidak ada darah, maka aspirasi itu akan berhasil, menjadikan berhasil. Jika sudah, masukkan fluid, ditekan. Lalu kita ambil kapas steril, tekan bagian sini, sampai kita bersiap. Lalu kita tutup fluid dengan metode satu jari. Lalu kita bersihkan, lalu kita ceplos jika perlu. Perlu diingat ya teman-teman, untuk proses injeksi tidak harus semua jarum itu dimasukkan semuanya. Seperti kata dari jarum itu, jarum steril aja untuk dimasukkan ke dalam kulit pasien. Selain itu untuk proses injeksi, jangan lupa sesudah atau sebelum kita melakukan tindakan, hendaknya kita mencuci tangan terlebih dahulu dengan cara 6 langkah, dengan wastafel, dengan air yang mengalir dan sabun. Oke, terima kasih dari penjelasan dari kami. Nama saya Manci Oktianok dan ini adik saya Vailina Sunkenadio. Jika ada tutur salah atau kata, saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bu Rere. Saya mohon maaf jika aktes saya ketinggalan di Surabaya. Saya tidak bisa mengambil aktes saya di Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.